Peristiwa Tanjung Priok adalah peristiwa kerusuhan yang terjadi pada tanggal 12 September 1984 di Tanjung Priok, Jakarta, Indonesia yang mengakibatkan sejumlah korban tewas dan luka-luka serta sejumlah gedung rusak terbakar. Sekelompok massa melakukan defile sambil merusak sejumlah gedung dan akhirnya bentrok dengan aparat kemudian menembaki mereka. Sedikitnya 9 orang tewas terbakar dalam kerusuhan tersebut dan 24 orang tewas oleh tindakan aparat. Latar belakang: pada tanggal 10 September 1984, Sersan Hermanus, seorang anggota tentara pembina desa, tiba di Masjid Asada di Tanjung Priok, Jakarta Utara, dan mengatakan kepada pengurusnya Amir Bihi untuk menghapus brosur dan spanduk yang mengkritik pemerintah. Bikin menolak permintaan ini. Lantas, Hermanus memindahkannya sendiri. Saat melakukannya, dia dilaporkan memasuki area sholat masjid tanpa melepas spanduk, sebuah pelanggaran serius terhadap etiket masjid. Sebagai tanggapan warga setempat yang dipimpin oleh pengurus masjid Sarifuddin Rambe dan Sultan Sulaiman, membakar motornya dan menyerang Hermanus saat dia sedang berbicara dengan petugas lain. Keduanya kemudian menangkap Rambe dan Sulaiman serta pengurus lain, Ahmad Sahid, dan seorang pria pengangguran bernama Muhammad Nur. 2 hari pasca penangkapan, ulama Islam Abdul Jailani memberikan sebuah khotbah menentang asas tunggal Pancasila di Masjid Asada. Setelah itu, Biki memimpin sebuah demonstrasi ke kantor Kodim Jakarta Utara, di mana keempat tahanan tersebut ditahan. Seiring waktu, massa kelompok tersebut meningkat dengan perkiraan bersekitar antara 1.500 sampai beberapa ribu orang. Selama kerusuhan tersebut, 9 anggota keluarga Muslim Tionghoa Indonesia dipimpin oleh Tan Kiolim dibunuh oleh para pemrotes dan ruko-ruko hangus terbakar. Protes dan kerusuhan tidak berhasil menuntut pembebasan tahanan tersebut. Sekitar pukul 11 malam waktu setempat, para pemrotes mengepung komando militer. Personil militer dari Batalion Arteri Pertahanan Udara ke-6 menembak para pemrotes sekitar tengah malam. Saksi mata melihat Komando Militer Jakarta Tri Sutrisno dan Kepala Angkatan Bersenjata. Setelah kerusuhan tersebut, militer melaporkan bahwa mereka dipicu oleh seorang pria berpakaian militer palsu yang membagikan selebaran anti pemerintah bersama dengan 12 komplotannya. Para pemimpin ditangkap dan diadili karena tuduhan subversif, kemudian diberi hukuman panjang. Laporan awal menyebutkan 20 orang tewas. Catatan resmi saat ini memberikan total 24 korban tewas dan 54 terluka termasuk militer. Sementara korban lainnya selamat melaporkan lebih dari 100 orang tewas. Masyarakat Tanjung Priok memperkirakan total 400 orang terbunuh atau hilang. Sementara laporan lainnya menyarankan hingga 700 korban. Investigasi gencarnya gerakan hak asasi manusia pasca lengsernya Soeharto pada 1998. Beberapa kelompok dibentuk untuk mengadvokasi hak korban, termasuk Yayasan 12 September 1984, Solidaritas Nasional untuk Peristiwa Tanjung Priok 1984, dan Keluarga Besar dan Korban Insiden Tanjung Priok didirikan oleh Janda Biki Dewi Wardah dan Putra Beni. Kelompok-kelompok ini mendorong Dewan Perwakilan Rakyat dan Komnas HAM untuk menyelidiki lebih lanjut tragedi tersebut. Di DPR Perwakilan AM, Fatwa dan Abdul Qadir Jailani yang pernah ditangkap oleh tragedi tersebut mendesak penyelidikan lebih lanjut. Pada tahun 1999, Komnas HAM sepakat untuk menyelidiki insiden tersebut, membentuk Komisi Investigasi dan Pemeriksaan Pelanggaran HAM di Tanjung Priok KP3T. KP3T terutama terdiri dari tokoh politik dari rezim sebelumnya, termasuk mantan Jaksa Agung Joko Sugianto. Mereka memecahkan jendela dengan batu dan batang rotan, melebihi jumlah dan banyak pasukan keamanan. FPI marah atas laporan tersebut dan beranggapan telah terjadi praktek kolusi dengan militer.
dengan alasan bahwa tindakan tersebut diabaikan oleh militer dan bersikeras agar Komnas HAM dihapus. Sementara itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yusri Ihja Mahendra menulis bahwa Komnas HAM telah menerima standar ganda saat menyelidiki masalah tersebut. Dia mengatakan bahwa mereka tampak lebih enggan untuk menyelidiki insiden Tanjung Priuk dan lebih memilih menyelidiki krisis Timur Leste tahun 1999. Pemimpin Partai Bulan Bintang Ahmad Sumargono menyebut keputusan tersebut mengecewakan kaum muslim di mana-mana. Pada bulan Oktober tahun 2000, Komnas HAM mengeluarkan laporan lain yang menunjukkan bahwa 23 orang termasuk Sutrisno dan Moerdani harus diselidiki atas keterlibatan mereka. Ia meminta pengadilan ADHOC untuk menyelidiki masalah ini. Lebih lanjut, Presiden Abdurrahman Wahid juga meminta menyelidiki lebih lanjut pada pengadilan yang akan datang. Beberapa pejabat militer membuat surat pengampunan islah dengan keluarga pada pengadilan yang akan datang. Korban menerima kompensasi sejumlah Rp 1,5 sampai 2 juta. Islah pertama meliputi 86 keluarga seperti yang diwakili oleh Rambe, sedangkan untuk keluarga Biki terjadi pada islah kedua. 1 Maret 2001, sejumlah islah telah dibuat. Hasil islah tersebut, beberapa korban atau keluarga mereka menyarankan kepada penyidik M.A. Rahman bahwa tuntutan harus dijatuhkan. Investigasi baru berlanjut pada bulan Juli 2003. Di bawah tekanan internasional, pada tahun 2003 DPR menyetujui penggunaan Undang-Undang Hak Asasi Manusia tahun 2000 untuk membawa pelaku pembantai ke pengadilan atas kejahatan terhadap kemanusiaan. Persidangan dimulai pada bulan September tahun itu. Mereka yang dibawa ke pengadilan termasuk Kolonel Sutrisno Masjung, pemimpin Peleton 2 Batalion Artileri Pertahanan Udara saat itu, dan 13 bawahannya. Pejabat berpangkat tinggi saat itu termasuk Komandan Militer Jakarta Tri Sutrisno dan Kepala Angkatan Bersenjata LB Moerdani dibebaskan dari tuntutan seperti mantan Presiden Soeharto dan mantan Menteri Kehakiman Ismail Soleh. Penuntutan dipimpin oleh Widodo Supriyadi dan Wakil Ketua DPR AM Fatwa bertugas sebagai saksi penuntutan. Beberapa petugas yang diadili divonis bersalah, sementara Srianto dan Panowo dibebaskan. Pada tahun 2004, kantor kejaksaan mengajukan banding atas pembebasan Srianto dan Panowo. Namun ditolak. Keputusan tersebut kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.